Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 93 di mana Mei Gongzi. Wu Bingji tampak sedikit terpana pada saat ini. Bagaimanapun, dia mengikuti Tang San, dia akan pergi kemanapun Tang San pergi, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada memikirkan cara mengontrol elemen esnya. Menyeberang jalan, Tang San memimpin Wu Bingji di sepanjang tepi jalan. Mereka semua mengenakan pakaian seragam, yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Celana biru itu memiliki logo Kericho Lege, tentu saja, bukan tanda siswa, tapi tanda bawahan. Status mereka saat ini adalah pengikut Akademi Keri. Ini jauh lebih tinggi daripada status pengikut umum, tidak ada keadaan khusus, dan monster biasa tidak akan mengganggu mereka. Tang San tidak punya waktu untuk memperhatikan kemana dia pergi di sepanjang jalan. Ketika dia semakin dekat ke Keri Plaza, detak jantungnya mulai meningkat, dan dia bahkan khawatir tentang untung dan rugi. Apa yang akan dia lakukan jika Mei Gongzi tidak ada di toko teh susu? Bagaimana jika toko teh susu Mei Gongzi tidak buka? Lagi pula, di dunia monster ini, pengikut manusia dapat menghadapi bahaya kapan saja, belum lagi Mei Gongzi dan ibunya keduanya sangat cantik. Di kejauhan, akhirnya melihat Keri Plaza, Tang San menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan pikirannya. Dia menelan seteguk air liur, lalu mempercepat langkahnya dan berjalan menuju alun-alun. Saat itu masih sore, dan langit masih cerah, tetapi waktu terpanas hari itu telah berlalu. Hal pertama yang dilihat Tang San adalah pohon besar ketika dia menunggu Wang Yanfeng. Matahari bersinar di kanopi pohon besar, membuat bayangan di tanah. Di antara terang dan gelap, di kejauhan, dia melihat toko teh susu. Ya, masih ada, dan toko teh susu Mei Gongzi masih ada. Mata hati Lingqi dan murid sihir ungu membuka Tang San secara ekstrim hampir seketika. Wu Bingji, yang berada di sampingnya, merasakannya, dan tanpa sadar menoleh untuk menatapnya. Melihat cahaya ungu di mata Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Langkah kaki Tang San melambat, seolah takut mempengaruhi orang yang dia lihat di kejauhan. Toko teh susu tidak berbeda dari terakhir kali dia datang ke sini, ada banyak monster yang membeli teh susu di pintu, dan dua sosok mungil sibuk di toko. Dia ada di sini, dia benar-benar ada. Tang San tidak peduli apakah ibunya ada di sana atau tidak, kuncinya adalah dia ada di sana. Dia masih sangat cantik, dengan wajah putih dan lembut dan dagu runcing, mungkin karena kesibukannya, lapisan merah muda pucat menyelimuti pipinya, yang membuatnya terlihat merah muda dan lembut. Rambut panjang digulung di atas kepalanya dan memakainya dengan jepit rambut kayu, memperlihatkan lehernya yang ramping, dan beberapa helai rambut berserakan di lehernya yang putih, berkibar lembut dengan gerakannya, penuh aura muda. Hari ini dia mengenakan jas hitam, yang terlihat ketat dan rapi. Baginya, bukan pakaian yang mencerminkan kecantikannya, tetapi kecantikannya yang menyinari pakaian. Sebelum dia menyadarinya, Tang San sudah berjalan di bawah pohon besar, berdiri di bawah bayangan pohon, menatap kosong pada orang-orang sibuk di toko teh susu. Xiao Tang, apakah kamu sudah di sini? Suara Wu Bingji datang dari telinganya. Ang San tidak memandangnya, hanya berkata, mari kita istirahat. Oh, bagus. Wu Bingji tidak ragu bahwa dia memilikinya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam dunia elemen es, dan dia ingin berhenti dan diam sejenak, sehingga dia bisa berpikir lebih baik. Jadi, di bawah pohon besar di tengah Keri Plaza, dua manusia kutu buku muncul. Seseorang berdiri tercengang, menatap toko teh susu. Yang lain duduk kosong, mengatupkan kedua tangannya, bibirnya bergerak, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tidak sampai matahari sore secara bertahap melewati toko teh susu dan matahari akan terbenam, Tang San kembali ke akal sehatnya. Dia hanya berdiri di sini dan menatapnya sepanjang waktu, mengawasi dari kejauhan, memperhatikan sosoknya, mengawasinya dengan aman dan sehat, dan dia sangat puas. Bahkan, dia tidak pernah berpikir untuk menghubunginya, karena dia merasa tidak memenuhi syarat untuk melakukannya sekarang. Lebih baik tidak mendekatinya sampai kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Menoleh dan melirik Wu Bingji yang sedang duduk di bawah pohon besar. Kakak laki-laki itu masih tenggelam dalam dunianya sendiri dengan mempesona pada saat ini dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Kadang-kadang, dia bisa melihat sedikit kabut es naik di tangannya. Tang San menarik napas dalam-dalam,
mengeluarkan 2 koin iblis, lalu menoleh dan berkata kepada Wu Bingji, kakak senior, tunggu aku di sini, aku akan membelikanmu minuman. Oh, Wu Bingji setuju, dan masih duduk diam di sana. Pada saat ini, pemikirannya sepenuhnya dikendalikan oleh elemen es, dan dia tidak peduli tentang hal lain sama sekali. Tang San menarik napas dalam-dalam lagi, melihat Mei Gongzi lagi, emosi terbesarnya adalah kegembiraan, selain bersemangat, dia juga khawatir dan gugup. Perasaan ini sangat aneh, bahkan dalam kehidupan sebelumnya dia tidak pernah mengalaminya, ini seperti pergi kencan buta. Tapi Tang San sebenarnya tidak tahu apakah deskripsinya benar, lagi pula, dia tidak pernah kencan buta. Dengan emosi yang begitu rumit, dia tanpa sadar datang keluar toko tes susu Mei Gongzi. Ada beberapa monster yang datang untuk membeli tes susu saat ini, Tang San diam-diam berbaris di belakang, dibandingkan dengan monster tinggi di sekitarnya, perawakannya memang sedikit kurus dan tidak mencolok sama sekali. Baik Mei Gongzi maupun pegawai kecil di toko tidak bisa melihat dia yang bersembunyi di belakangnya. Tapi Tang San bisa merasakan napas mereka, dan bisa mendengar suara merdu tuan muda Mei. Terima kasih, datang lagi. Dia benar-benar mengucapkan beberapa kata ini, tetapi mendengarnya di telinga Tang San membuat hatinya sedikit bergetar. Dalam benaknya muncul cerminan suara, wajah, dan senyum istri dari kehidupan sebelumnya. Dia selalu tersenyum di depannya dan menatapnya dengan tenang. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih ingat dengan jelas adegan ketika mereka pertama kali bertemu. Kalimat pertama yang dia ucapkan saat itu adalah, namaku Xiao Wu, Wu dari tarian. Tetapi ketika bertemu lagi di dunia ini, dia mengatakan sesuatu yang lain, dia mengatakan namanya adalah Mei Gongzi. Teh susu Mei Gongzi dibuat dengan cepat dan dijual dengan cepat, dan monster yang membeli dengan cepat meninggalkan satu demi satu. Tang San mengikuti barisan ke depan, dan akhirnya hampir gilirannya. Tepat saat dia akan melangkah maju dan menghadapi Mei Gongzi dari jarak dekat, kekuatan yang kuat datang dari pundaknya, dan dia didorong keluar dengan arogan. Terhuyung-huyung beberapa langkah di bawah kakinya, dia meninggalkan barisan. Mendorongnya pergi adalah monster kokoh dengan perut besar. Monster itu memiliki 2 taring panjang di sudut mulutnya, dengan fitur yang sangat jelas. Dia bahkan tidak melihat Tang San, dia menoleh ke Mei Gongzi dan berkata, 10 cangkir teh susu. Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan menatap Tang San yang didorong keluar. Tang San penuh dengannya sebelumnya, dan dia bahkan tidak memprediksi siapa yang akan mendorongnya saat ini. Pada saat yang sama dia terkejut, kemarahannya melonjak, dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan kengerian. Mei Gongzi melirik Tang San, lalu menoleh ke monster yang seharusnya dari keluarga landak, dan berkata dengan ringan, kamu tidak berbaris. Setan landak tertegun sejenak, mengapa aku tidak berbaris? Aku sudah mengantri. Mei Gongzi berkata dengan ringan, kamu tidak berbaris. Apa maksudmu? Setan landak itu marah. Tepat ketika dia hendak menyerang, monster lain yang berdiri di belakangnya tiba-tiba meraih bahunya dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Mata iblis landak berubah, dan kemudian dia perlahan mundur selangkah dan memberi jalan ke posisi depan. Mei Gongzi melambai pada Tang San. Solen 5 chapter 94 Mengapa menjual teh susu? Tang San sudah sepenuhnya bereaksi saat ini, dia sedikit terkejut, monster-monster ini benar-benar mematuhi perintah. Tetapi pada saat ini, dia berpikir lebih, bagaimana dia bisa melihat Mei Gongzi dari dekat. Tang San dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, datang keluar toko, memandangi Mei Gongzi di belakang meja, dan untuk sesaat tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Apa yang kamu inginkan? Mei Gongzi bertanya, suaranya masih datar. Tang San tergagap, aku mau, 2 cangkir teh susu. Oke, 2 koin iblis. Mei Gongzi mengambil 2 cangkir teh susu, mengemasnya ke dalam tas, dan menyerahkannya kepadanya. Tang San menyerahkan 2 koin iblisnya, tetapi Mei Gongzi menunjuk ke nampan di depan Tang San, nampan itu diisi dengan koin iblis. Baru pada saat itulah Tang San mengerti bahwa dia tidak mau menerima uang itu secara langsung dengan tangannya. Untuk beberapa alasan, dia sedikit gembira, dengan senyum di wajahnya. Kemudian dia meletakkan koin iblis di tangannya ke nampan, dan mengambil teh susu. Ayo cepat, Mei Gongzi memandangnya dan berkata. Tang San hampir berkata, mengapa kamu menjual teh susu? Mei Gongzi jelas terkejut dengan pertanyaannya, dan petugas di sebelahnya tidak dapat menahan tawa, masih ada orang yang menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Tentu saja, menjual teh susu untuk menghasilkan uang. Tentu saja,
Menghasilkan uang adalah karena kekurangan uang. Mei Gongzi tampaknya tidak mendengar kata-kata petugas di sebelahnya, memandang Tang San, dan berkata, hasilkan uang untuk menghidupi keluargamu. Oh, apakah kamu sudah selesai membeli? Sebuah suara teredam datang dari samping. Tang San menoleh dan melirik iblis landak, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa langkah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Mei Gongzi. Apa yang dilihatnya adalah Mei Gongzi yang mengerutkan kening dan melambai padanya. Memberi isyarat padanya untuk pergi dengan cepat. Kemudian dia memperhatikan bahwa ketika Mei Gongzi mengisi tes susu iblis landak, kecepatannya jelas lebih lambat daripada ketika dia mengisi tes susu untuk dirinya. Apakah dia peduli padaku? Takut aku akan menderita. Dia takut iblis landak akan mengincarku setelah membeli tes susu. Apakah dia peduli padaku? Takut aku akan menderita. Dia takut iblis landak akan mengincarku setelah membeli tes susu. Kembali di bawah pohon besar, dia menyerahkan secangkir tes susu kepada Wu Bingji. Wu Bingji mengambil tes susu dengan terkejut dan bertanya, apa ini? Tes susu. Tang San menunjuk ke toko tes susu Mei Gongzi di kejauhan, matanya tertuju pada sosok yang sibuk itu lagi. Oh, apakah kamu akan pergi? Wu Bingji bertanya. Baiklah, ayo pergi. Tang San jelas tidak ingin menimbulkan masalah pada Mei Gongzi, melihat ke sisi itu dalam-dalam, dan kemudian pergi bersama Wu Bingji dengan tes susu. Teh susunya tidak terlalu manis, dengan aroma susu yang samar dan rasa yang hangat. Tang San minum sambil berjalan maju bersama Wu Bingji. Mata keduanya sedikit tidak fokus. Setelah berjalan beberapa saat, Tang San tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya salah jalan. Dia segera menyesuaikan arahnya dan berjalan menuju tempat di mana Gui Gui tinggal. Sebenarnya, jaraknya cukup jauh dari sini ke Gui Gui, tapi karena dia sudah memberitahu Guan Longjiang, sebaiknya dia pergi ke sana. Hanya saja di sepanjang jalan, sosok itu masih ada di benaknya. Andai saja aku bisa berada di sisinya setiap hari. Betapa indahnya. Hotel Gui Gui beroperasi seperti biasa. Ketika Tang San datang ke sisinya, hari sudah gelap. Gui Gui terkejut ketika dia melihat Tang San dan Wu Bingji. Kenapa kamu di sini? Ini teman baikku. Tang San buru-buru memperkenalkan, di luar dia tidak menyebut Wu Bingji sebagai kakak laki-laki. Halo Bibi, aku Wu Bingji. Aku tinggal bersama Xiao Tang di kota Kerichol Lege, kata Wu Bingji. Gui Gui tiba-tiba sadar, tersenyum dan berkata, masuk, cepat masuk dan bicarakan itu. Dia membawa keduanya ke sebuah kamar di hotel kecil, memberi mereka sesuatu untuk dimakan, menutup pintu, dan bertanya kepada Tang San, mengapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Apakah ada yang salah? Tang San berkata, aku di sini untuk melihatmu. Juga, bagaimana kabar Guru Wang dan yang lainnya? Apakah kamu semua baik-baik saja? Gugui lega ketika dia mendengar apa yang Tang San tanyakan. Dia benar-benar takut akan sesuatu yang istimewa terjadi. Saudaraku baik-baik saja. Insiden hari itu sangat besar, dan sekarang telah meningkat menjadi konfrontasi antara kedua kelompok. Aku mendengar bahwa penguasa kota Serigala Angin telah meninggal. Identitas tuan ini tidak biasa. Dikatakan bahwa dia adalah garis keturunan langsung dari Raja Serigala Angin. Aku telah bertarung beberapa kali. Di sana relatif tenang, dikatakan bahwa imam besar juga telah pergi, dan sekarang tidak ada orang yang bertanggung jawab di kota, seharusnya tidak ada masalah dalam waktu yang singkat. Tang San berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, apakah mungkin membawa mereka ke kota? Selalu tidak aman bagi mereka untuk tinggal di sana. Dengan pemahamannya tentang klan monster selama bertahun-tahun, hanya kota besar seperti kota Keri yang memiliki ketertiban. Tidak ada ketertiban sama sekali di luar kota. Semuanya tergantung pada kekuatan. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat bertahan. Tanpa kekuatan, kamu mungkin dalam bahaya kapan saja. Senyum tipis muncul di wajah Gui Gui dan berkata, kamu anak yang baik. Jangan khawatir, organisasi sudah bersiap. Kamu telah tampil baik di akademi dan sekarang kamu mewakili warisan silsilah Serigala Angin. Semakin baik kinerjamu, organisasi secara alami akan lebih memperhatikan gurumu. Apakah Adot Amu mengerti maksudku? Tang San secara alami mengerti, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sudah larut, dan sudah terlambat bagimu untuk kembali. Makan sesuatu dan kembali lebih awal. Hati-hati di jalan, desak Gui Gui. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Tang San datang menemuinya hari ini sebagai kuda-kudaan, dia pikir dia ada di sini untuk melihatnya, dan sangat tersentuh. Setelah makan malam,
Tang San dan Wu Bingji berangkat dan kembali ke Akademi Redemption Organization. Berjalan di jalan, Wu Bingji tiba-tiba bertanya, "Kamu memiliki sesuatu yang salah hari ini." Di alun-alun, "Apakah kamu kenal gadis yang menjual tes susu?" Tang San terkejut, mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya lagi. Dia berpikir bahwa Wu Bingji benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, tetapi dia tidak berharap untuk menyadarinya. Wu Bingji berkata, "Apakah kamu mengenalnya atau tidak?" Tang San berkata, "Aku pernah melihatnya sekali. Saat itu, Guru Wang dan aku datang ke rumah leluhur klan Serigala Angin untuk memberikan daftar hadiah. Aku berdiri di bawah pohon besar itu sambil menunggunya di luar. Setelah dia melihatnya, dia memberiku secangkir teh susu." Wu Bingji tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu meminta izin untuk keluar menemuinya, kan?" "Yah, dia benar-benar cantik. Aku sedang berpikir tentang bagaimana mengontrol elemen es, bagaimana meningkatkan, dan jaraknya sangat panjang, tapi tetap terpesona oleh kecantikannya. Tidak heran kamu memiliki reaksi seperti itu." Setelah mengatakan itu, senyum di wajahnya sedikit menyempit, dan berkata, "Namun, Xiao Tang, aku ingin mengingatkanmu bahwa dia harus memiliki latar belakang yang kuat untuk menjual tes susu di alun-alun. Dia harus menjadi pengikut seorang ras yang kuat. Itu sebabnya monster yang membeli tes susu di sana tidak bisa mengingininya. Setiap orang memiliki hati untuk kecantikan, tetapi kamu masih sangat muda, jadi kamu sebaiknya datang lebih sedikit di masa depan." Setelah mengatakan ini, dia berhenti, dan senyum mengembang lagi di wajahnya. Tes susu di rumahnya cukup enak. Memem. Tang San mengangguk setuju, menerima kebaikan Wu Bingji. Datang, tentu saja itu akan datang lagi. Apakah dia menjual tes susu karena dia kekurangan uang? Mengapa dia kekurangan uang? Bisnis toko tes susu terlihat bagus, dan aku tidak tahu berapa banyak yang dia butuhkan. Inilah yang dipikirkan Tang San setelah melihat Mei Gongzi. Nah, cobalah untuk segera kembali. Pada saat dia kembali ke Akademi Redemption Organization, langit benar-benar gelap. Wu Bingji pergi melapor ke Guan Longjiang, dan Tang San langsung kembali ke kamarnya. Solen 5 Chapter 95 menerima misi. Setelah menutup pintu, Tang San menghela nafas panjang. Dia naik ke tempat tidur, mengeluarkan tas penyimpanan kecilnya, dan mengeluarkan semua koin di dalamnya. Koin elemen berkilauan memiliki fluktuasi elemen yang kuat. Setelah menghitung, dia memasukkan semua koin ke dalam tas kecil lagi. Dia tidak terburu-buru untuk bermeditasi karena pikirannya tidak cukup tenang sekarang. Yang dia pikirkan dalam pikirannya hanyalah kerutan dan senyumnya ketika dia melihat Mei Gongzi hari ini. Bahkan jika baginya sekarang aku hanya orang asing tanpa sesuatu yang istimewa, dia masih peduli padaku. Mungkin karena kepedulian terhadap ras yang sama. Semua yang dia tunjukkan secara tidak sadar membuktikan bahwa dia sangat baik. Setelah Tang San terlahir kembali ke dunia ini, dia mulai mencari istrinya. Selama proses ini, ada beberapa hal yang paling dia khawatirkan. Yang pertama adalah apakah istri dapat ditemukan, yang kedua adalah apakah istri masih memiliki kata yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dia takut ketika dia bertemu dengan istrinya yang bereinkarnasi, dia akan menemukan bahwa hatinya tidak seperti dulu. Apalagi di tempat seperti benua peri, dia tidak takut istrinya adalah monster, tapi dia takut kepribadian istrinya akan berubah drastis. Sekarang sepertinya dewa masih menyayanginya, dan kehendak dewa dalam kegelapan membuatnya menemukannya. Meskipun penampilannya telah berubah dan temperamennya berbeda, dia masih baik dan cantik. Dan dia telah menjadi manusia. Jika dia adalah pengikut manusia, dia secara alami akan memiliki beberapa garis keturunan klan monster di tubuhnya. Tapi apakah itu penting? Dalam kehidupan sebelumnya, istrinya sendiri adalah kelinci tulang lunak Soul Beast yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun. Mengenai ini, Tang San tidak peduli sama sekali. Kegembiraan adalah satu-satunya emosinya saat ini. Melihat Mei Gongzi lagi, aku merasakan napas dan kebaikannya lagi. Ini benar-benar hebat. Diriku saat ini tidak memenuhi syarat untuk mengganggunya, hanya ketika aku menjadi lebih kuat dan cukup kuat, aku dapat pergi ke sisinya untuk melindunginya, membiarkannya jatuh cinta pada dirinya sendiri lagi, menjadi istrinya sendiri, dan membantunya berkultivasi menjadi dewa. Reuni keluarga yang baik di masa depan. Untuk saat ini, ada jalan panjang yang harus ditempuh. Awal dari segalanya memang sulit, tapi pertemuan hari ini akhirnya adalah awal. Hati berangsur-angsur menjadi tenang, dan kegembiraan itu digantikan oleh kata-kata kerja keras. Melihat Mei Gongzi adalah motivasi terbesar untuk kultivasinya.
Tang San pergi bermeditasi. Dia memutuskan bahwa hari ini dia harus sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan Feng Qiong yang tersisa untuk membuat seni Xuantiannya menjadi lebih baik. Setelah menyerap semua kekuatan garis keturunan Feng Qiong, seni Xuantiannya harus dapat mendekati pertengahan tingkat kelima, dan merek garis keturunan serigala angin harus mencapai puncak tingkat kelima tanpa masalah. Malam latihan keras berlalu dengan cepat, dan kelas hari berikutnya masih sama. Itu adalah kelas kebugaran fisik di pagi hari. Tang San mengambil inisiatif untuk menambah berat badannya. Tanpa desakan Mu Yunyu, dia meletakkan 10 potong logam pada dirinya sendiri, dan kemudian mulai berlari dengan seluruh kekuatannya. Melihat matanya yang gigih, Mu Yunyu merasa bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun padanya. Ketika dia kembali pada siang hari, Tang San tidak kembali di peringkat terbawah lagi, tetapi peringkat ke-8 di antara 16 siswa. Kamu tahu, ini adalah kelas kebugaran fisik keduanya. Setelah makan siang, Tang San menemui Wu Bingji. Kakak laki-laki, aku ingin mengambil misi, kata Tang San kepada Wu Bingji. Kamu ingin mengambil misi? Apakah kamu terburu-buru? Kata Wu Bingji dengan heran. Tang San mengangguk dan berkata, aku ingin menghasilkan uang. Wu Bingji tiba-tiba menyadari, itu benar, kultivasi kita masih membutuhkan banyak sumber daya. Semakin banyak sumber daya, semakin cepat kecepatan budidaya. Jadi, misi apa yang ingin kamu ambil? Tang San berkata tanpa ragu, aku ingin mengambil misi adu mekanik. Wu Bingji terkejut, kamu akan pergi ke Kericol Lege untuk berpartisipasi dalam adu mekanik. Bahaya adu mekanik bahkan lebih besar daripada pergi berburu monster. Lagi pula, ada kalanya siswa dari keluarga monster tidak bisa menahan diri. Juga kontrol bilah angin milikmu. Tang San berkata, aku tidak akan mengungkapkan terlalu banyak. Aku rasa pendapatan sparring relatif tinggi, aku ingin mencobanya. Wu Bingji berpikir sejenak dan berkata, kamu masih muda, aku tidak bisa menjanjikanmu tentang ini. Aku akan bertanya pada guru. Oke, Tang San mengangguk. Pilihan tugas sparring adalah hasil dari pertimbangannya yang cermat. Salah satu alasan untuk pilihan ini adalah bahwa melalui adu mekanik, dia dapat memiliki lebih banyak kontak dengan monster. Berdasarkan kendalinya saat ini atas Xuan Tiangong dan pemahamannya tentang hubungan antara Xuan Tiangong dan menelan. Itu bisa ditelan tetapi pihak lain tidak merasa terlalu banyak. Pada monster, hanya sedikit darah yang tertelan, dan itu tidak akan banyak membantunya. Namun, jumlah latihan sparring telah meningkat, dan akumulasi lebih sedikit kekuatan dapat membantunya untuk lebih baik berkultivasi Xuan Tiangong dan meningkatkan kultivasinya lebih cepat. Kekuatan melahap Xuan Tiangong jelas merupakan jalan pintas bagi Tang San untuk berkultivasi. Sekarang dia telah mencapai peringkat kelima, kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai peringkat ke-6, yang berarti dia memiliki sejumlah perlindungan diri. Dalam hal ini, ia harus meningkatkan dirinya sesegera mungkin, agar kultivasinya dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Monster yang bisa diterima di Kericol Lege semuanya adalah keturunan murni dari klan monster utama. Klan Serigala Angin hanyalah klan monster tingkat 4, dan darah murni Raja Serigala Angin telah membawa banyak manfaat bagi Tang San, belum lagi klan monster yang lebih kuat dari level lain. Oleh karena itu, adu mekanik adalah cara pelatihan yang terbaik untuk dia. Yang harus dia lakukan adalah mengontrol kecepatan kenaikannya sendiri. Adapun merek garis keturunan yang dibentuk oleh kekuatan garis keturunan yang berbeda, dia dapat secara selektif membuang atau menggabungkannya. Wu Bingji pergi ke Guan Longjiang sesegera mungkin. Apa yang tidak diharapkan Tang San adalah bahwa sebelum kelas sore dimulai, bukan Guan Longjiang yang datang untuk mencarinya, tetapi guru wali kota. Xiao Tang, ikut aku. Zhang Haoxuan memanggil Tang San dan membawanya kembali ke kamar. Tang San menutup pintu dan berkata, Guru, mengapa kamu ada di sini? Zhang Haoxuan sedikit mengernyit dan berkata, aku mendengar Guan Longjiang berkata, kamu ingin mengambil misi sparring dari Kericol Lege. Mengapa? Tang San berkata, sudah beberapa hari sejak aku datang ke akademi. Ajaran para guru telah banyak membantuku, dan itu juga memberiku pemahaman yang lebih baik tentang klan monster. Terutama yang tentang tingkat monster. Aku memeriksa situasiku saat ini. Merek keluarga monster yang aku miliki relatif lemah, terutama berdasarkan darah keluarga monster tingkat keempat. Kemudian, jika aku ingin menjadi lebih kuat, aku harus menelan merek tingkat yang lebih kuat dari keluarga monster. Kericol Lege adalah pilihan yang terbaik. Untuk Zhang Haoxuan, dia masih harus memberikan alasan yang masuk akal. Zhang Haoxuan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi dengan cara ini, kamu memiliki kemungkinan besar untuk diekspos. Setelah terpapar,
kamu harus tahu apa konsekuensinya. Tang San berkata, itu tidak akan diekspos, aku yakin. Karena ketika aku menyerap kekuatan garis keturunan mereka, aku akan mengontrol jumlahnya. Hanya saja mereka kehilangan sedikit kekuatan garis keturunan, dan mereka tidak akan merasa terlalu jelas. Zhang Haoxuan berkata, jangan terlalu bersemangat. Peningkatan yang stabil adalah hal yang paling penting. Meskipun hanya aku yang tahu situasimu saat ini. Tetapi aku juga telah memikirkan situasimu dengan hati-hati dalam beberapa hari terakhir. Jika kamu dapat berlatih dengan cara ini pada akhirnya, mencapai kesuksesan, atau bahkan menembus ke tingkat dewa, adalah subversif bagi kita sebagai manusia. Aku diam-diam mulai mencari anak-anak untuk mencoba metode kultivasi Suantian Gongmu untuk melihat apakah mereka dapat berkultivasi. Jika memungkinkan, maka artinya akan sangat signifikan. Sudahkah kamu mencoba seseorang? Tang San bertanya dengan heran. Dia ingat dengan jelas bahwa Zhang Haoxuan mengatakan hari itu bahwa Suantian Gong harus benar-benar dirahasiakan. Solen 5 chapter 96 penolakan. Zhang Haoxuan melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya mencari seorang anak yang orang tuanya adalah manusia seutuhnya yang belum terbangun, dan mencoba untuk melihat apakah itu dapat menghasilkan hal seperti yang direkam dalam dirimu. Ini hanya latihan yang paling dangkal. Jika ki semacam itu dapat dihasilkan, itu membuktikan bahwa kita manusia dapat berlatih jenis latihan ini. Jika tidak, maka pentingnya Suantian Gong akan sangat berkurang. Aku akan melakukannya perkenalkan garis keturunan monster lain nanti. Cobalah dengan manusia, seperti mereka yang memiliki garis keturunan serigala angin sepertimu. Tang San mengangguk dan berkata, kamu bisa mencobanya. Dia benar-benar telah mempertimbangkan masalah ini, dan bahkan membiarkan 3 saudara laki-laki dari keluarga Wang dan Ling Muxue berlatih Suantian Gong sebelumnya, tetapi pada saat itu dia menemukan bahwa mereka yang memiliki transformasi serigala angin tidak bisa berlatih Suantian Gong. Manusia biasa, dia belum pernah membiarkan siapapun mencobanya, jadi Zhang Haoxuan sebaiknya mencobanya. Zhang Haoxuan berkata, cobalah menelan kekuatan darahku. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kanannya ke Tang San. Tang San tahu bahwa Zhang Haoxuan yang memintanya untuk menunjukkan apakah dia akan ditemukan oleh pihak lain selama proses menelan. Untuk memutuskan apakah akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam tugas sparring. Tang San tidak meraih tangan Zhang Haoxuan, tetapi tiba-tiba melemparkan tinju kanannya dan memukul kepala Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan kuat, melambaikan tangannya tanpa sadar, dan menamparkan tangan Tang San dengan tamparan. Tang San mundur selangkah dan tersenyum, bagaimana perasaanmu? Zhang Haoxuan tertegun sejenak, bagaimana perasaanmu? Dia melihat tangannya tanpa sadar, dan saat dia menamparkan Tang San, dia tampaknya tidak memiliki perasaan khusus. Dia hanya mengerahkan kekuatan darahnya sendiri, dan menamparkan Tang San dengan satu telapak tangan. Kekuatannya tidak berubah. Tang San berkata, aku telah berhasil menelan jejak kekuatan garis keturunanmu, hanya sedikit. Tapi tidak apa-apa untuk membentuk merek garis keturunan 2 tingkat. Tetapi jika kamu adalah monster dengan basis kultivasi yang sama denganku, kami terus bertarung, setiap kali aku menyerap satu sedikit demi sedikit, setelah pertempuran, kekuatan garis keturunan yang dapat aku serap tidak akan kurang. Jika diubah menjadi energi Suantian, itu pasti akan lebih tinggi dari tingkat kultivasiku selama sehari. Dan semakin dekat lawan dengan basis kultivasiku, lebih sulit bagi mereka untuk merasakan, aku dapat mengontrol tingkat ini. Zhang Haoxuan menatap Tang San yang percaya diri di matanya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa memahami murid ini. Suantian Gong yang dipraktikkan oleh Tang San ini tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Namun, bagaimanapun, dia baru berusia 9 tahun, tetapi dia mampu berlatih Suantian Gong dengan sangat sukses di usia yang begitu muda sehingga dia sudah berada di peringkat kelima dan dia tidak kalah dari Wu Bingji bahkan dalam pertempuran yang sebenarnya. Dalam hal bakat garis keturunan, Tang San adalah yang terlemah di antara semua siswa Akademi Redemption Organization. Tapi Suantian Gong yang dia latih bisa melahap berbagai kekuatan darah dan memiliki berbagai keterampilan, jadi dia mungkin yang memiliki bakat terbaik. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak setuju. Tang San terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah membuktikan bahwa kekuatan menelan darah tidak mudah ditemukan, dan Zhang Haoxuan seharusnya setuju untuk membiarkan dia mengambil misi sparring, tetapi dia tidak berharap untuk mendengar kata ketidaksepakatan. Zhang Haoxuan berkata dengan suara yang dalam, kamu semakin membuktikan kemampuanmu kepadaku.
Kemudian untuk keselamatan, kamu lebih berharga. Dengan potensi Suan Tiangongmu, aku harus memberimu tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Tapi karena ini, aku harus membuatmu terlihat lebih rendah hati. Kamu tidak bisa pergi ke misi sparring untuk saat ini, dan aku tidak bisa membiarkanmu muncul dalam bahaya. Tunggu sampai kamu menerobos tingkat ke-6. Setelah tingkat ke-6, aku yakin kontrolmu akan meningkat. Pada saat itu, usiamu harus sedikit lebih tua. Tidak begitu jelas untuk mengambil tugas sparring. Kamu baru berusia 9 tahun sekarang, dan tubuhmu sangat tipis jika kamu berada di Kerichol Lege. Efek dari latihan sampingan sangat bagus, bisakah kamu tidak diperhatikan oleh monster? Sejujurnya, kota kami telah menjadi sasaran monster, dan ada kemungkinan bahwa perguruan tinggi akan dipindahkan di masa depan. Jadi, mari tetap low profile. Tang San mengerti bahwa Zhang Haoxuan melakukan ini untuk melindungi dirinya dengan lebih baik, tetapi pergi ke akademi untuk menjadi pelatih sparring adalah metode kultivasi yang paling cocok untuknya. Tetapi guru wali kota tidak setuju, dan dia tidak punya cara lain. Guru, bagaimana dengan tugas lain, bisakah aku mengambil tugas yang lain? Tang San bertanya. Zhang Haoxuan berkata, apakah kamu kekurangan uang? Tang San tersenyum pahit, kalau tidak, kantongku kosong, guru. Zhang Haoxuan mengangkat tangannya, melemparkannya tas kecil, dan berkata, ada 100 koin iblis di dalamnya, kamu ambil bunganya dulu, itu hadiah ucapan selamat dari guru. Jangan beritahu orang lain. Adapun tugas, kecuali untuk sparring, yang lain kamu dapat mengambilnya. Tetapi kamu harus mengutamakan keselamatanmu sendiri dan ketika kamu pergi untuk melakukan tugas setidaknya 3 orang harus pergi bersama. Oke. Tang San setuju dan mengambil sekantong koin iblis, dan dia tidak terlalu sopan dengan gurunya. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap mata Tang San sedikit melunak, suasana hatinya sangat rumit sekarang. Sebelum Tang San tiba, apa yang dia dengar dari Zhang Tianxiao adalah bahwa seorang siswa dengan kemampuan yang kuat untuk mengendalikan elemen angin telah berkultivasi ke peringkat keempat pada usia 9 tahun, dan mungkin saja garis keturunan serigala angin telah bermutasi. Padahal, siswa dalam situasi ini tidak layak mendapat perhatiannya. Jadi, melihat Tang San untuk pertama kalinya, dia hanya melakukan percakapan dan tes rutin. Tapi dia tidak menyangka Tang San menunjukkan bakat seperti itu padanya. Sebenarnya, dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang harus dia ajarkan pada Tang San. Melahap lebih banyak kekuatan garis keturunanku, bagaimana menurutmu? Zhang Haoxuan bertanya. Tang San berkata, tentu saja itu akan sangat membantu kultivasiku, tetapi itu juga akan menghabiskan banyak kekuatan garis keturunanmu, dan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Selain itu, kamu tidak dapat menelan terlalu banyak akan merusak sumbermu. Zhang Haoxuan berkata, jika kamu membutuhkannya, tolong beritahu aku kapan saja. Tang San mengangguk dan tersenyum pahit, tidak ada tempat untuk saat ini. Dia tidak bisa memberitahu Zhang Haoxuan, aku tidak suka garis keturunanmu, itu tidak terlalu cocok untukku. Zhang Haoxuan pergi, dan Tang San pergi ke Wu Bingji lagi. Kelas akan berlanjut di sore hari, dan sore ini adalah kelas pertarungan yang sebenarnya. Ketika Tang San kembali, dia sudah bertarung dalam beberapa pertempuran yang sebenarnya. Guru, aku mengajukan permohonan untuk pertempuran lain yang sebenarnya dengan Tang San untuk menguji hasil persepsiku sendiri dalam 2 hari terakhir. Ketika Wu Bingji melihat kembalinya Tang San, dia segera berkata kepada Mu Enxing. Ya, Mu Enxing mengangguk. Wu Bingji berjalan keluar, tersenyum dan berkata, Xiao Tang, apakah kamu ingin bersiap lagi? Tang San tersenyum pahit, kakak, kamu tidak mencoba membalas dendam, kan? Wu Bingji tersenyum dan berkata, lupakan, ayolah. Dengan cara ini, jika kamu bisa mengalahkanku kali ini, aku akan memberimu 5 koin iblis. Hah? Tang San terkejut, bisakah kamu masih berjudi? Wu Bingji berkata, tidak, kami tidak berjudi. Jika kamu menang melawanku, itu akan membuktikan bahwa aku dapat belajar lebih banyak darimu. Tang San berkata, itu adalah upacara terima kasih. Wu Bingji melirik mereka dan berkata, jangan tertawa. Dalam arti tertentu, seperti ini. Hari-hari ini aku telah berdiskusi dengan Tang San tentang kontrol elemen, yang telah banyak membantuku. Tidak ada pembelajaran. Muda dan tua, tuannya adalah gurunya. Mu Enxing memandang Wu Bingji dan berkata, mari kita mulai. Wu Bingji tidak sopan kali ini seperti dalam diskusi terakhir. Ketika dia muncul, matanya bersinar dengan cahaya biru es.
Pada saat yang sama, elemen es di sekitar tubuhnya langsung menjadi lebih kaya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan keping es mulai mengembun di telapak tangan kanannya. Yang mengejutkan, Tang San bergerak, tetapi tidak menembakkan bilah angin.